Baik, saudara, kembali lagi bersama saya di Oloan King Channel. Apa kabar dengan kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan berada di lindungan yang maha kuasa. Kita masih kembali membahas tentang kasus Subang ya, saudara-saudara, di mana tim kuasa hukum Muhammad Ramdhanu alias Danu mempertanyakan alasan Yosep Hidayah tetap mengikuti rekonstruksi kasus Subang padahal menolak keterangan kliennya. Diketahui juga, saudara, bahwa Yosep Hidayah menolak keterangan Danu yang menyeret namanya sebagai pelaku pembunuhan keji terhadap Ibu Tuti Suartini dan Amelia Mustika Ratu yang terjadi pada tanggal 18 Agustus 2021 yang lalu ya. Nah, akan tetapi Yosep Hidayah tetap mengikuti jalannya rekonstruksi di kasus yang berlangsung pada Rabu tanggal 22 bulan 11 2023 ya. Itu rekonstruksinya di tanggal 22 bulan 11 2023. Di mana setahu kami Yosep tetap mengikuti karena ingin mengetahui peristiwa pembunuhan tersebut. Kata kuasa hukum Danu yaitu Ahid Syaroni, dikutip dari kanal YouTube Bang Heri Susanto ya, saudara-saudara, pada Rabu tanggal 29 bulan 11 2023. Lalu Pak Ahid menjelaskan bahwa Yosep Hidayah sejatinya memiliki hak untuk menolak melakukan rekonstruksi yang terjamin dalam undang-undang. Di mana sebagai informasi saudara-saudara, 3 tersangka lainnya yaitu Mimin Mintarsi, Arigi, dan Abi yang sempat hadir di TKP ya, kita juga sudah melihat itu, pulang karena menolak rekonstruksi, saudara-saudara. Padahal undang-undang sudah memberikan hak untuk menolaknya, tapi kenapa dia malah ngikut? Kata kuasa hukum Danu, ada skenario yang sengaja dilakukan oleh Yosep untuk bagaimana menghadapi kasus ini. Kembali kata Ahid, kuasa hukum Ramdhanu alias Danu. Lalu sambungnya lagi, kita melihatnya bentuk ketidakkonsistenan Yosep. Satu, di sisi menolak sebagai tersangka. Satu sisi dia tidak mengakuinya. Iya. Nah, lalu menurut Ahid lagi, saudara, tersangka Yosep ingin mencari celah untuk ia jadikan bahan nanti di persidangan. Atau mencari celah untuk bagaimana nanti di persidangan ketika dia sudah mengetahui peristiwanya, mencari cara untuk lolos dari jeratan hukum. Kata Pak Syahid lagi. Nah, lalu adapun Danu merupakan keponakan sekaligus sepupu korban yaitu Tuti Suartini dan Amelia Mustika Ratu, di mana Danu menyerahkan diri ke Polda Jabar pada pertengahan hari Oktober 2023 dan kini sudah ditetapkan tersangka ya, bersama keempat tersangka lainnya yaitu Yosep Hidayah, Mimin, Arigi, dan Abi. Di mana saudara-saudara itu kan sebelumnya pengacara Yosep Hidayah yaitu Pak Roman Hidayat ya, menjelaskan alasan kliennya tetap mengikuti rekonstruksi kasus Subang meskipun menolak keterangan Ramdhanu alias Danu ya. Pak Yosep itu menyampaikan bahwa dia tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan oleh Danu. Kata Pak Roman Hidayat di TKP saat rekonstruksi pada Rabu tanggal 22 bulan 11 2023 ya. Meskipun menolak keterangan Danu, Yosep Hidayah tetap melakukan rekonstruksi karena ingin mengetahui seperti apa keterangan dari Ramdhanu. Semua keterangan Danu itu diikuti sengaja, ingin tahu kebohongan Danu sampai sejauh mana, kata Pak Roman Hidayat. Lalu dia kembali mengatakan Pak Yosep tetap meyakini bahwa dia tidak terlibat. Hingga kini Pak Roman Hidayat meyakini bahwa keterangan Danu yang ia berikan ke kepolisian adalah pengakuan bohong, di mana terkuak kondisi ekonomi Mimin sejak terjerat kasus Subang, tak masak hingga hidup andalkan gaji anak.
Sejak terjerat dalam kasus Subang, ternyata kondisi ekonomi Mimin Mintarsih terpuruk. Di sisi lain, istri muda Yosep tersangka kasus Subang itu juga tetap berjuang lepas dari jeratan hukum. Sebagaimana diketahui saudara-saudara, saat ini Mimin Mintarsih ditetapkan sebagai tersangka kasus Subang ibu dan anak atau Tuti dan Amelia. Bahkan selain suaminya Yosep, kedua anaknya bernama Arigi dan Abi juga jadi tersangka kasus Subang tersebut. Sementara Yosep ditahan, Mimin dan dua anaknya tak ditahan dan hanya dikenakan wajib lapor ya. Meski begitu, Yosep yang biasanya menjadi tumpuan keluarga Mimin kini mendekam di penjara ya. Belum lagi usaha Yosep menjalankan Yayasan Bina Prestasi Nasional ikut terdampak akibat kasus perampasan nyawa Ibu Tuti dan Amalia tersebut. Tak ada lagi pegangan untuk Mimin menggantungkan hidup pada Yosep selain hanya bertahan hidup bersama dua anaknya. Dikabarkan kini Mimin bergantung hidup dari gaji anak sulungnya yaitu Arigi yang juga ditetapkan jadi tersangka kasus Subang. Hanya saja beruntungnya Arigi masih bisa bekerja di counter HP. Hal ini diungkap oleh kuasa hukumnya yaitu Pak Roman Hidayat ya. Di mana Pak Roman mengungkapkan kondisi ekonomi Mimin sejak terjerat kasus Subang bertumpu dari penghasilan gaji Arigi. Diketahui juga Arigi sudah hampir 5 tahun bekerja di counter HP tersebut ya. Dan menurut Roman, kini Arigi yang menggantikan posisi Yosep sebagai tulang punggung keluarga. Di mana Arigi sekarang jadi tulang punggung keluarga, kata Pak Roman Hidayat selaku kuasa hukum Mimin Mintarsih. Pada tanggal 29 November 2023. Nah, sementara itu diketahui anak bungsu Mimin ya, yang bernama Abi, yang juga tersangka kasus Subang hanya pengangguran, saudara-saudara, tidak bekerja ya. Hal ini terungkap saat Abi diwawancarai di kanal YouTube Misteri Mbak Suci ya. Kepada sang YouTuber, Abi mengaku hingga kini dirinya pengangguran. Sebelumnya, Abi mengaku sempat bekerja mengantarkan voucher ya. Namun sementara ini, dirinya belum niat mencari pekerjaan. Lalu ia mengaku berencana mencari pekerjaan, saudara-saudara, setelah kasus Subang atau kasus pembunuhan Ibu Tuti dan Amelia selesai. Iya, dia juga mengatakan, Abi mengatakan, ada niat cari kerja, cuman nunggu selesai dulu lah, kata Abi. Di mana saat masih bekerja, Abi mengaku penghasilannya per hari bisa mencapai 80.000 hingga 100.000. Uang hasilnya tersebut pun hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri, untuk jajan, merokok, dan membeli kuota ya. Namun selama menganggur dan terjerat kasus Subang, Abi juga mengaku dirinya bersyukur merasa terbantu dari uang pemberian ayah kandungnya, mantan suami Mimin ya, saudara-saudara. Di mana dalam wawancara terpisah, Mimin Mintarsih sempat mengungkap kondisi ekonominya usai terjerat kasus Subang. Di situ Mimin mengaku hidupnya terpuruk saat Yosep tak memiliki penghasilan dan terjerat kasus Subang. Bahkan Mimin mengaku dirinya tak masak karena beruntung masih ada keluarga yang memperdulikannya. Lalu bagi Mimin, jangankan memikirkan makan, sejak terseret dalam jeratan hukum, ia mengaku hanya bisa memikirkan agar kasus yang menjeratnya segera selesai. Boro-boro mikirin apalah, makan juga ada yang ngasih. Kita mah nggak masalah di rumah. Jadi nggak mikirin bapak nggak ngasih ini, itu. Kita mah berpikir gimana caranya ini kasus cepat selesai. Iya, baik saudara-saudara, sampai sini dulu pertemuan kita di kasus Subang. Terima kasih buat kalian, dimanapun kalian berada saudara-saudara. Terima kasih sudah singgah ke channel ini. Tetap support aku di channel ini saudara-saudara dengan cara like, berikan komentar kalian di bawah, dan please share video ini saudara-saudara, dan subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.